Dengan berakhirnya dialog antara Keduo dan Kedan, Feng Tianxing mengendalikan kesadaran Keduo dan memintanya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kemudian, ada waktu tunggu yang lama. Sekarang Feng Tianxing tidak berencana untuk melarikan diri. Jika dia melakukannya, dia akan bersalah. Dia harus tinggal di sini, dan memberikan sikap pada keluarga Ke. Dia tidak ingin memunggungi dia. Selain itu, yang terbaik adalah menyembunyikan tujuan Anda. Lagi pula, persiapannya tidak cukup. Feng Tianxing tidak sepenuhnya yakin dia bisa mengendalikan Keduo. 1 jam berlalu dengan tenang, dan Kedan sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Serahkan Feng Tianxing, dan andalkan kekurangan dari kehampaan yang telah ditunjukkan Feng Tianxing, dan temukan cara untuk mengatasi kehampaan itu sendiri. Tetapi yang perlu dihadapi Feng Tianxing adalah balas dendam kemarahan Kedan. Kirimkan saya perintah untuk memberitahu saudara-saudara saya untuk datang. Saya ingin membicarakan hal-hal penting dengan mereka. Pada saat yang sama ketika Kedan membuat keputusan, Feng Tianxing diam-diam memanggil 3.000 setan di bawah yurisdiksinya. Karena dia tidak bisa lagi bersembunyi di keluarga Ke, Feng Tianxing tidak bisa membiarkan tidak ada perang di keluarga Ke. Mereka masih terlalu dekat dengan ruang lingkup yurisdiksinya. Jika mereka hidup damai, mereka tidak akan hidup damai. Hanya ada 3.000 anggota keluarga Ke yang dimilikinya. Ini adalah jumlah yang kecil, tapi itu sudah cukup. Ini dipilih oleh Feng Tianxing dari keluarga besar. Meskipun mereka bukan yang paling kuat, mereka jelas merupakan personel penting dalam jaringan. Selama mereka melihat lobi mereka sia-sia hari ini dan pergi dengan marah, mereka pasti bisa memenangkan opini publik. Secara teori, untuk membangun momentum bagi diri Anda sendiri, setidaknya membuat keluarga kekurang percaya diri saat berperang. Dan ini baru langkah pertama. Feng Tianxing, kekuatan dalam keluarga Ke, harus mendukung mereka dan membiarkan mereka bernyanyi melawan Kedan. Hanya dengan cara ini mereka dapat membeli cukup waktu untuk tata letak lanjutan mereka. Hanya setelah perpecahan keluarga Ke, apakah mungkin untuk masuk telan semuanya sendiri? Mengikuti pemikiran Feng Tianxing, 3.000 setan yang dijanjikan oleh Kedan akhirnya tiba di kediaman Feng Tianxing. Tiba-tiba, ada getaran dari langit dan bumi. Feng Tianxing memandangi 3.000 setan yang baru saja berkumpul, dan mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, ada getaran hebat lainnya. Kali ini, Feng Tianxing, yang telah dipersiapkan sejak lama, menemukan sumber gerakan dalam sekejap, yang merupakan pintu masuk keluarga Kedo. Pada saat ini, siapa yang berani menyerang keluarga besar? Bukankah ini karena saya tidak ada hubungannya ketika saya kenyang? Meski keluarga Kedo hanyalah keluarga kalangan bawah, namun latar belakang mereka tidaklah remeh. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Feng Tianxing tidak pernah menyerah pada rencana mencaplok keluarga Ke. Mereka penuh dengan latar belakang, dan setan umum tidak dapat menelan mereka sama sekali. Bahkan setan seperti Feng Tianxing yang sebenarnya telah menguasai kota utama tidak dapat menelan mereka. Karena itu bukan kekuatan iblis biasa, mungkin tidak banyak yang tersisa. Salah satunya adalah dia telah menyinggung banyak keluarga iblis barusan, dan kemungkinan lainnya adalah Void. Sekarang Feng Tianxing sangat condong ke kemungkinan kedua. Karena klan iblis besar itu tidak mungkin terburu-buru ribuan mil jauhnya karena tindakan mereka sendiri. Bahkan jika mereka datang, mereka harus memperlakukan keluarga Kedan dengan sedikit kesopanan sebelum menahan diri. Tapi bagaimanapun, itu adalah ras iblis, jadi ada kemungkinan tertentu. Ke Wuxi, pergi dan cari tahu apa yang terjadi di luar. Keamananmu sendiri adalah prioritas utama dalam segala hal. Ke Wuxi mengambil inisiatif untuk bergabung dengan 3.000 tentara iblis Feng Tianxing. Dia terlalu menghormati kekuatan Feng Tianxing, jadi dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk bersikap sopan. Langsung terbang menjauh, langsung menuju pintu masuk pemakaman keluarga Ke. Tidak lama kemudian, Ke Wuxi kembali dengan beberapa bekas luka. Laksamana Feng. Kosong. Kosong ada di sini. Feng Tianxing sedikit menutup pupilnya. Ruang kosong. Kapan Void menemukan lokasi keluarga? Kapan itu akan muncul di depan pintu keluarga? Segera dipesan. Ke Wuxi, kamu kirim berita ke Kedan dan yang lainnya. Dan sekarang kalian semua segera ikuti aku ke pintu masuk keluarga. Saat Ke Wuxi hendak pergi, Feng Tianxing tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menahannya. Satu kata lagi untuk Kedan. Semuanya menunggu kabarku, dan keluarga tidak bisa bertindak gegabah. Waspadai serangan diam-diam Void dari tempat lain. Biarkan dia segera memeriksa keamanan keluarga. Ke Wuxi buru-buru menyampaikan pesan untuk Feng Tianxing. Tapi begitu dia melayang ke langit, Feng Tianxing melihat Kedan memimpin banyak saudara menuju pintu masuk keluarga. Keduanya saling memandang dari kejauhan, dan Feng Tianxing mengertakkan gigi dan mengirimkan suara itu. Tinggalkan orang untuk menjaga keluarga, dan jangan kehilangan wilayah keluarga. Feng Tianxing tahu lebih baik dari siapapun betapa pentingnya lingkup pengaruh milik keluarganya sendiri bagi keluarga. Itu adalah makanan spiritual terakhir mereka dan tempat penting untuk memulihkan diri. Itu mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Jika seseorang tidak berhati-hati, wilayah keluarga akan hilang,
dan keluarga akan berada dalam kekacauan terlebih dahulu. Pengingat ini ada, tetapi Feng Tianxing tidak tahu apakah Kedan telah mendengarkannya. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengarkan perintahnya, periksa semua bagian yang menghubungkan keluarga ke dunia luar terlebih dahulu. Lalu saring tempat-tempat yang memungkinkan kekosongan untuk menyerang satu persatu. Kembali ke keluargamu masing-masing untuk menyelidiki, dan jika kamu punya berita, laporkan secepat mungkin. Fight Army dapat menyerang kapan saja. Jika ada perubahan, segera kabur, jangan ragu. Saat perintah Feng Tianxing dikeluarkan, Kedan di atas juga mendengarkan kata-kata Feng Tianxing. Dia mendengar saran Feng Tianxing, dan juga mendengar tugas yang diatur Feng Tianxing untuk bawahannya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Baru saja dia ingin membunuh Feng Tianxing. Baru saja dia mengumpulkan pasukan. Dan ketika dia menoleh, dia melihat Feng Tian bekerja keras untuk keluarga ke. Tampaknya kekhawatiran awalnya tidak benar, melainkan tidak berdasar. Tetapi tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya melepaskan penahanan Feng Tianxing. Karena dia tidak memiliki modal itu, dia dapat menyia-nyiakan Feng Tianxing sekalipun. Jika seseorang tidak berhati-hati, seluruh keluarga akan musnah. Tapi bagaimana jika itu hanya salah paham? Jika itu hanya kesalahpahaman, apalagi Feng Tianxing, seorang jenius mutlak, dia akan dapat bangkit kembali di masa depan, dan hal-hal akan merepotkan jika dia menyelesaikan akun setelah jatuh. Jelas, bahkan setelah Kedan memutuskan untuk berurusan dengan Feng Tianxing, dia masih ragu-ragu. Kekuatan pencegah Feng Tianxing terlalu besar, bahkan jika dia hanya berada di puncak alam tubuh yang hancur. Kekuatan yang begitu rendah masih membuat Kedan pilihan yang sulit untuk dibuat untuknya. Terlalu sulit untuk memilih. Jika Anda membiarkan seorang jenius yang mempesona tidak digunakan, Anda mungkin menghadapi balas dendam di masa depan, atau kalah dalam kehampaan. Atau, gunakan kembali dia sebagai ganti intelijen melawan kehampaan, tetapi pada saat yang sama, juga menanggung ambisinya yang besar. Ketika Kedan membawa semua orang ke pintu masuk wilayah keluarga, yang dilihatnya bukan lagi adegan invasi kosong, melainkan sebuah pintu aneh yang sudah memadat. Ini